Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semangat untuk tetap hidup sehat dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Setiap orang pasti pernah merasa takut. Apa yang kita lakukan pada saat kita takut? Ada banyak hal yang terjadi ketika kita takut. Bisa jadi kita diam di tempat dan tidak berbuat apa-apa. Bisa jadi kita justru mundur ke belakang dan tidak berani untuk maju. Ada juga yang ketika takut, dia kemudian memilih untuk berdiam diri dan kemudian meratapi ketakutannya. Setiap orang pasti pernah merasa takut. Ketakutan itu bukan hanya milik anak-anak kecil, tetapi juga orang dewasa. Namun, tidak semua orang berani mengakui kalau dirinya sedang takut. Kita dapat berkata tidak takut, namun dari perilaku kita dapat terlihat takut, bahkan sedang takut. Malu terlihat lemah, itu alasan banyak orang untuk tidak mengakui ketakutannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, takut itu perlu diakui di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Karena ketakutan sesungguhnya akan merampas damai sejahtera, mengambil sukacita, dan melemahkan iman yang membuat kita tidak berani melangkah lebih lanjut. Yang membuat kita memilih akan berdiam diri saja atau bahkan mundur ke belakang beberapa langkah. Takut mau memulai usaha membuat kita bisa jadi tidak pernah usaha apapun juga. Takut untuk belajar, kita tidak akan pernah belajar. Takut untuk percaya, maka bisa jadi kita juga selamanya tidak akan pernah percaya. Dengan mengakui bahwa kita ini takut, kita akan menyadari kelemahan diri kita sendiri dan kemudian kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ini adalah kisah Yakub yang akan kembali ke kampung halamannya. Namun dia sadar betul bahwa di kampung halamannya dia akan berjumpa dengan Esau yang sangat membencinya. Yakub semakin takut ketika orang-orang utusannya memberitahu dia bahwa Esau sedang ada di dalam perjalanan untuk menjumpai Yakub dengan diiringi oleh 400 orang. Sangat takutlah Yakub dan dia merasa sesak hatinya. Yang dilakukan oleh Yakub ketika dia takut menghadapi Esau, Yakub datang kepada Tuhan di dalam doanya, memohon supaya Tuhan melepaskan Yakub dari tangan Esau. Dan Yakub dengan jujur mengaku bahwa dia takut. Nah, setelah itu kita tahu bahwa Yakub pun kemudian menyeberangkan seluruh rombongannya ke seberang sungai Yabok. Tetapi ketakutan yang ada di dalam diri Yakub memang tidak selesai begitu saja sesudah Yakub berdoa. Karena itu Yakub mundur. Ketakutannya membuat dia mundur. Dia kembali menyeberang ke Yabok, berbeda arah dari rombongannya. Dan di sanalah terjadi pergulatan antara Yakub dengan Tuhan, antara Tuhan dengan Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergulatan Yakub dengan Tuhan adalah wujud penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yakub yang pada saat itu ketakutan. Tuhan hadir di dalam diri Yakub yang sedang menghadapi ketakutan.
Tuhan hadir untuk memberikan damai sejahtera. Tuhan hadir untuk memberikan sukacita. Tuhan hadir untuk menguatkan iman Yakub supaya Yakub berani menghadapi ketakutan itu bersama dengan Tuhan. Saat ini kita semua menghadapi ketakutan yang sama. Bisa jadi PPKM akan diperpanjang. Lalu kita mulai takut bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan usaha kita, bagaimana dengan pekerjaan kita, bagaimana dengan nafkah kita. Bahkan kita juga mengalami ketakutan bagaimana anak-anak kita. Ketika mereka bersekolah di rumah, bisa jadi mereka tidak melakukan disiplin sekolah yang tertib. Bagaimana dengan ibadah kita, dengan komunitas-komunitas kita? Belum lagi bagaimana kalau terpapar COVID-19. Ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Kalau terpapar COVID-19 lalu membutuhkan rumah sakit, sementara rumah sakit tidak ada kamar lagi yang kosong. Kita mengalami ketakutan-ketakutan yang real, bukan mengada-ngada, karena inilah situasi yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Yakub. Ketika kita takut, jujurlah kepada diri sendiri dan mengakulah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita, tetapi Tuhan akan hadir untuk memberikan kepada kita semangat, keberanian untuk menghadapi ketakutan-ketakutan itu bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami ketakutan. Hari ini atau besok, ketakutan tetap akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang selalu akan hadir untuk mendampingi kita menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut. Tuhan beserta kita. Amin.